Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencinta Kia Carnival. Pagi ini saya mau berbagi sedikit tentang bagaimana cara pengoperasian yang baik dan benar terhadap unit Kia Carnival bensin ya. Bensin atau diesel sama aja sebetulnya, caranya sama aja, cuman hanya beda mesin ya. Pagi ini juga saya mau bagi-bagi tentang tentang fuse ya, fuse dan relay yang berkaitan dengan engine maupun berkaitan dengan air conditioner, dan juga pengenalan mengenai sensor-sensor ya. Teman-teman, ini kalau saya tiap pagi sebelum manasin tuh cek air, kemudian cek level oli mesin dan oli matic. Kebetulan unit ini mengadopsi maticnya Hyundai ya, F4A51 kalau nggak salah. Jadi maticnya untuk rangkaian elektrikalnya itu lebih kuat daripada yang mengadopsi matic yang Aisin ya. Saya pernah punya yang Aisin ya, tapi alhamdulillah nggak pernah ada trouble dan sudah tidak ada mobilnya, sudah ganti dengan ini. Yang pertama gini teman-teman, untuk pengenalan sensor ya, ini ada sensor MAF, mass airflow sensor. Ini untuk di Hyundai sangat berperan ya, yang mengadopsi matic Hyundai sangat berperan. Satu ini, kedua ada sensor TPS, throttle position sensor ya. Jadi perhatikan, ini kadang sering terjadi lock gigi 3 atau matic tidak bisa shifting, disebabkan oleh ini tertukar soketnya. Yang hitam ini soket IEC dimasukkan ke TPS, yang TPS masukkan ke IEC, otomatis dia tidak bisa berpindah giginya. Kemudian ini bukan sensor ya, ini aktuatornya daripada TPS. Kemudian ada sensor O2 di balik knalpot ya, di knalpot itu ada 2 sensor. Kemudian ada sensor di bawah sana, ada sensor ECT, sensor yang mengatur bukaan on off nya kipas. Kemudian juga ini O2 sensornya ada 2 ya. Kemudian ada CMP sebelah sini, saya nggak bisa buka ya, kebetulan saya dadakan bikin videonya. Kemudian yang terpenting dari unit Kia Carnival, untuk yang paling penting itu adalah sensor CKP. Sebentar saya zoom sedikit. Nah itu untuk yang mengadopsi matic Hyundai, sensor CKP ada sebelah situ. CKP itu adalah sensor utama untuk mesin Kia Carnival ya. Kalau unit lain mungkin ada tidak bisa hidup karena CMP, karena CKP gitu. Kalau ini hanya CKP saja dan nanti didukung oleh CMP-nya. Jadi ada berapa sensor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanister. Nah, untuk menghemat bahan bakar itu juga masuknya sensor. Yang laporan ke ECU atau ECM itu namanya sensor, yang outputnya namanya aktuator. Aktuator termasuk koil, injektor, itu aktuator. Nah teman-teman, kita langsung melanjutkan ke bagian fuse ya. Mungkin teman-teman pernah ngalamin mati mendadak ya, mobil mati mendadak, itu apa aja yang harus dicek. Makanya saya pernah menyampaikan bahwa yang pegang Kia Carnival minimal wajib punya test pen DC. Jadi untuk mengecek semua, kalau ada masalah di jalan jadi bisa langsung terdeteksi dengan mudah ya, nggak usah mencabut kemudian melihat secara fisik. Jadi cukup ditempel bagian ini dan bagian itu ya. Yang pertama di sini yang penting ya, ada sikring INJ 10 ampere. Ini yang sering kejadian putus ini. Jika koil 12 voltnya ada yang nempel ke bodi, maka ini pasti putus ya. Kemudian jika rangkaian semua relay ini, mulai relay horn, fuel pump, kemudian kipas nggak jalan, mobil nggak bisa jalan ya, nggak bisa hidup. Pengapian keluar tapi tidak mau hidup, itu bisa dipastikan adalah sikring O2 sensor. Nah ini mana? 1, 2, 3, nomor 1, 2 dan 3 ini O2 sensornya.
Kemudian sikring full pump sebelah sini. Kemudian ada sikring lampu-lampu sebelah sini. Kemudian ada sikring fog lamp dan seterusnya ya, air conditioner. Nah teman-teman, ini gosong ya. Ini gosong menandakan bahwa ini adalah rangkaian untuk bagian air conditioner blowernya ya. Ini berarti air conditioner. Kemudian belakangnya itu ada heater F berarti front. Kemudian yang belakang itu rear berarti bagian belakang. Jika blower belakang tidak nyala, maka bisa dicek bagian sikring ini. Fuse heater ya. Di sini tulisannya heater. Nah, padahal untuk blower AC. Kemudian sikring audio, hati-hati ini berkaitan dengan ECU ya, ECM. Kemudian di sini ada sikring alternator ya, 120 ampere. Kemudian juga ada sikring ABS. Oh ya, ini ABS-nya ya. Itu ABS-nya. Kemudian di sini ada yang sikring yang paling penting ketika mesin tidak mau hidup, tidak mengeluarkan pengapian. Kemudian lampu cek engine mati, lampu oli mati dan lain sebagainya. Tapi kontak on jalan ya. 1 2 3 4. Saya selalu menghitung gitu. 1 2 3 4. Yang keempat ini sikring untuk pengapian dan keseluruhan rangkaian ini ya. Gitu. Kemudian yang berkaitan dengan ECU lagi itu adalah main relay. Main relay itu selalu berkaitan dengan ECU. Antara 85 dan 86-nya. Minnya ECU ada di sini semua, min dan plus ECU ya. Begitu. Kemudian yang bagi yang sering menyebabkan mati mendadak untuk Kia Carnival itu adalah di bagian sini ya. Di bagian bawah setir, kebetulan udah saya buka ini buat contoh. Kita dari kanan paling bawah sebelah nomor 2 ya. Nah, ini nomor 2. Nomor 2 itu adalah untuk engine, ENG atau engine. Jadi kalau mati mendadak makanya kalau ada yang mati mendadak, buka cover ini, kemudian cabut salah satu kabel bus yang di coil, di starter, di cranking, keluar tidak apinya. Jika tidak keluar api maka wajib dicek yang ini. Jika putus maka diganti. Kemudian meter ini untuk bagian speedometer, lampu-lampu speedometer dan lain sebagainya, sunroof. Kemudian ini mirror, kemudian sigaret yang berkaitan dengan biasanya dengan tip ya, tip mobil. Kemudian ini starter. Kemudian ini airbag, abaikan saja karena ini sudah dipermanen. Kemudian wiper belakang dan wiper depan. Ini untuk wiper depan. Kemudian juga ada untuk bangku ya, bangku yang tidak bisa gerak sama sekali, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa sandar. Itu ininya berarti putus. Kalau masih bisa gerak berarti ininya fungsi, cuman motornya yang tidak fungsi. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin nanti ada yang ditanyakan bisa langsung ke saya, barangkali mobilnya nggak bisa hidup. Sudah lama saya pernah menghidupkan mobil yang sudah 10 tahun tidak hidup, saya hidupkan, alhamdulillah hidup. Kemudian yang terpenting itu adalah full pump ya, relay full pump. Oh ya, untuk Matic Hyundai, jika ada lock gigi tidak bisa shifting, jangan langsung memutuskan untuk perbaikan Matic ya. Ini sering kejadian, langsung divonis untuk memperbaiki Matic. Padahal hanya sikring AT saja yang putus. Dua kemungkinan ya, antara sikring AT yang putus atau relay yang ada di relay Matic ya, yang ada di edge cut-nya. Electronic Control Automatic Transmission-nya itu ada relay yang sudah error, sudah tidak bekerja, maka membuat mobil Kia ini untuk ngelok ya, ngelok gigi. Jadi dia bisa shifting 1 2 3 gitu. 1 2 3 tapi tidak bisa umpan ke 4. Kalau sudah parah lagi termasuk input speed atau output speed, maka hanya dia diam di 3. Jadi start mulai 3, kemudian setelah berhenti juga 3, otomatis berat gitu ya. Kita lanjut ke bagian dalam teman-teman ya. Kalau manasin mobil caranya begitu. Kemudian apalagi ya, gini ya, sebelum starter itu selalu. Nah ini mobilnya antik lah pokoknya. Ini Carnival 2 ya, beda di bagian ini. Oh ya, kemudian hold, tombol hold ini untuk shift down ya, kick down. Kick down bisa dua cara, bisa dengan menekan pedal gas atau dengan menekan tombol ini gitu. Kalau untuk Matic Hyundai tidak ada tombol power ya. Di sini harusnya ada tombol power.
Kalau Aisin pasti ada. Kemudian kalau yang saya lakukan adalah menyalakan lampu kota dulu. Ya agak lama starternya karena memang filter bensinnya kotor ya, belum sempat saya bersihkan. Nah begini aja kalau manasin mobil, biarkan RPM-nya naik dulu, nanti lama kelamaan akan turun ke 725 sesuai dengan Eco ya, scanner saya begitu bacanya dari scanner saya. Kemudian biasanya juga ada kondensasi ya, ada keluar asap dan air sedikit. Itu nggak ada masalah, tidak ada masalah, abaikan saja karena malah justru bagus gitu ya. Apalagi yang perlu ditanyakan nanti bisa WhatsApp ke saya ya, di 0856901137 gitu ya. Ini sudah hidup mesinnya dan lumayan halus, lumayan bagus lah. Seperti inilah ya Carnival ya, mesin V6 gitu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang menggunakan Kia Carnival bensin. Yang diesel udah sering saya upload ya. Gitu ya teman-teman ya. Sehat selalu. Kemudian cek terus kendaraan ketika setiap mau perjalanan. Jika ada suara-suara aneh bagian timing bell, jangan dipaksakan. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.